Apa kabar kalian yang sekarang ini sedang duduk di kelas 12? Bagaimana perasaannya? Sekarang kalian sudah ada di tahun akhir sekolah SMA nih. Apa kalian sudah punya rencana yang akan dilakukan untuk kedepannya? Misalnya, seperti masuk kampus impian kalian, pilih jurusan yang selama ini kalian ingini, dan bagi siapa saja yang ingin langsung kerja, kalian bisa mencari lowongan pekerjaan yang memungkinkan. Atau justru kalian malah masih bingung hal apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Wajar saja sih kalau kalian masih bingung. Hal tersebut sering terjadi pada usia kalian kok. Dan banyak di luar sana yang masih saja salah memilih jurusan ketika masuk di perguruan tinggi. Misalnya, anak Eksata atau IPA justru memilih jurusan sosial ataupun sebaliknya. Jika kalian masih saja ragu dan bingung, yuk kenali minat, bakat, dan skill yang kalian miliki terlebih dahulu. Agar ketika kalian lulus nanti, kalian sudah tidak bingung lagi untuk menentukan karir yang sesuai dengan kemampuan kalian. Saat ini, saya akan membantu kalian untuk memahaminya lebih jauh lagi. Let's get it! Masing-masing individu memiliki minat, bakat, dan skill yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai topik-topik penting tersebut. Kita akan memulainya dari minat. Minat ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, minat keilmuan. Minat keilmuan merupakan minat yang berhubungan dengan bidang-bidang pengetahuan, mulai dari IPA, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Minat semacam ini dapat menjadikan seseorang untuk menjadi guru, penulis, dosen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu minat seni. Minat pada kesenian ini sangat berhubungan dengan segala hal yang menurut seseorang memiliki nilai seni. Mulai dari seni lukis, seni tari, seni suara, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu minat kesejahteraan sosial. Minat kesejahteraan sosial berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Biasanya orang-orang yang minat pada kegiatan semacam ini, mereka akan bergabung dalam tim relawan, kemudian mereka akan menjadi pengajar untuk anak-anak jalanan, dan yang ketiga, mereka akan berinteraksi sosial secara langsung dengan masyarakat. Yang keempat yaitu minat pada dunia usaha. Keinginan seseorang dalam bidang bisnis atau menjadi wirausahawan dan membuka peluang kerja yang lebih banyak untuk orang lain. Mereka dapat menjadi CEO, menjadi manajer, dan bahkan menjadi pebisnis yang hebat. Yang kelima yaitu minat periklanan. Minat pada periklanan yaitu sikap seseorang yang berhubungan dengan kepandaiannya dalam hal menawarkan barang kepada orang lain. Dan biasanya mereka berpeluang untuk menjadi sales atau marketing. Yang keenam yaitu minat akuntansi. Minat akuntansi ini yaitu di mana kesukaannya pada hal matematika atau berkaitan dengan angka-angka menjadikan seseorang merasa tertarik dengan akuntansi. Mereka dapat menjadi akuntan pada masa yang akan datang. Yang ketujuh yaitu minat mekanik. Minat mekanik adalah serangkaian bentuk kesukaan seseorang pada berbagai hal mekanik atau mesin, sehingga mereka dapat menjadi insinyur mesin. Yang kedelapan yaitu minat kegiatan fisik. Kesukaan pada kegiatan fisik dapat berarti dalam hal berolahraga. Misalnya seperti sepak bola, renang, berselancar, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu minat petualang. Minat petualang ini yaitu berhubungan dengan dunia luar yang penuh tantangan dan hambatan. Minat petualang ini dapat digambarkan dalam bentuk traveling,
ataupun hiking. Yang ke-10 yaitu minat kuliner. Kesukaan pada dunia kuliner dapat menjadikan seseorang untuk memiliki minat atau hobi memasak. Kemudian, ia pun akan menjadi seorang koki di masa yang akan datang sebagai cita-cita mereka. Yang ke-11 yaitu minat dunia hiburan. Minat pada dunia hiburan seringkali terjadi karena seseorang melihat figur yang telah menjadi idolanya selama ini. Misalnya mulai dari penyanyi, pemain sinetron, atau yang dapat disebut dengan aktor dan aktris, pelawak, host, dan lain sebagainya. Dan yang ke-12 yaitu minat dunia atletik. Dunia atletik sangat berhubungan dengan bidang olahraga, sehingga orang dapat memiliki minat semacam ini akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti setiap pelatihannya. Dapat dicontohkan seperti lompat gala, lari jauh, lari pendek, lari estafet. Kemudian kita akan membahas mengenai bakat. Bakat yang dimiliki oleh masing-masing individu terdiri dari yang pertama yaitu bakat verbal. Bakat verbal merupakan bakat yang berkaitan dengan hal-hal yang diucapkan atau diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Misalnya yaitu seperti seorang anak yang memiliki bakat menyanyi sejak lahir. Jika ia terus melatih vokal, bisa saja ia menjadi seorang penyanyi yang hebat. Yang kedua yaitu bakat numerikal. Bakat numerikal yaitu bakat yang berkaitan dengan hal-hal yang bentuknya angka. Misalnya saja seperti seorang anak yang pandai dalam matematika dan ia pandai berhitung. Pada masa depannya kelak, ia bisa saja menjadi seorang akuntan atau mungkin ia akan menjadi guru matematika. Yang ketiga yaitu bakat skolastik. Bakat skolastik yaitu bakat yang berhubungan dengan kata-kata atau logika dan angka-angka atau numerik. Bakat ini memungkinkan akan membawa seseorang menjadi para akuntan, ilmuwan, dan pemrogram komputer. Yang keempat yaitu bakat abstrak. Bakat abstrak yaitu bakat yang kaitannya bukan pada hal kata maupun angka, tetapi berbentuk diagram, pola, ukuran-ukuran, rancangan, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Seseorang yang memiliki bakat semacam ini bisa saja ia akan menjadi seorang desainer yang hebat. Yang kelima yaitu bakat mekanik. Bakat mekanik yaitu bakat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Kemampuan semacam ini bisa saja menjadikan seseorang menjadi peneliti, pekerja otomotif, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu bakat relasi. Bakat relasi yaitu bakat yang berhubungan dengan hal yang diamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Kemampuan semacam ini pada hakikatnya dapat mengantar seseorang menjadi arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Yang ketujuh yaitu bakat kecepatan ketelitian. Bakat kecepatan ketelitian adalah bakat yang berkaitan tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk kepentingan dalam laboratorium, kantor, dan lain-lain. Biasanya kemampuan semacam ini bisa saja mengarahkan seseorang untuk menjadi ilmuwan penelitian dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu bakat bahasa atau linguistik. Bakat bahasa atau linguistik adalah bakat yang ada hubungannya dengan penalaran analitis bahasa atau ahli sastra, di mana pada kemampuan semacam ini dapat mengantar seseorang menjadi jurnalistik, penyiar,
editing atau editor, hukum, pramuniaga, dan lain-lainnya. Ada 10 soft skill yang harus kalian latih dan kembangkan. Yang pertama yaitu berpikir kritis, yang kedua komunikasi yang baik, yang ketiga mengakses, menganalisis, dan mensintesis informasi, yang keempat ingin tahu, kreatif, dan inovatif. Yang kelima yaitu kepemimpinan, yang keenam kemampuan beradaptasi, yang ketujuh kerjasama dan kolaborasi, yang kedelapan public speaking, yang kesembilan manajemen waktu, dan yang kesepuluh networking. Dengan demikianlah pembahasan saya mengenai minat, bakat, dan skill yang dimiliki oleh masing-masing individu. Apakah kalian sudah mengenali yang mana yang termasuk dalam minat, bakat, dan skill kalian? Saya berharap dengan adanya pembahasan tersebut dapat membantu kalian semua untuk mengenali dan menentukan karir yang tepat bagi masa depan kalian. Terima kasih. Annyeong!